Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanto, calon kontrak Akademi Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan teknik coaching dengan rekan saya, beliaunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Susanti. Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Santi. Hari ini ada waktu untuk saya ngobrol dengan Bu Santi. Selamat pagi, alhamdulillah waktunya sudah segera PAI yang penting. Jadi mohon waktunya, terima kasih dan izinkan saya untuk berbincang dengan Bu Santi terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Jadi nanti kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian nanti dilanjutkan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Terima kasih Bu, untuk hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng Bu Santi terkait pasca observasi. Nah, kira-kira dari hasil obrolan kita saat ini, hari ini, apa yang Bu Santi harapkan nanti? Ya, semoga bisa menjadi masukan buat saya untuk perbaikan pembelajaran untuk selanjutnya lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Ya, baik, jadi nanti harapannya kita dapat saling berkolaborasi ya Bu, berbagi informasi terkait bagaimana pembelajaran kelas ya. Terima kasih Bu. Nah, kalau boleh tahu, Bu Santi ini kan mengajar kelas 3 ya. Bu Santi sekolahannya masih menggunakan kurikulum 2003 KTSP atau sudah pakai kurikulum Merdeka? Belum, sementara masih di Kurtilas. Jadi nanti pada saat observasi, yang mau diobservasi itu tema berapa, dan kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Untuk saat ini kita sudah menginjak ke tema 6. Masih di subtema 1 tentang energi dan sumber energi. Untuk tujuan pembelajarannya itu tentang dari buku itu siswa diharapkan setelah membaca teks dapat mengidentifikasi tentang sumber energi dengan tepat. Dan itu juga ada metode diskusi. Nah, setelah diskusi diharapkan siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis tentang sumber energi dengan tepat. Oke, terima kasih. Tadi saya catat temanya, insya Allah besok tema 6 tentang energi dan sumber energi. Adapun tujuan pembelajarannya ada 2 tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Tentunya di sini Bu Santi sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan Bu Santi bagaimana menyampaikan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kalau boleh diceritakan apa saja yang sudah Bu Santi persiapkan dalam rangka mensukseskan pembelajaran di kelas ini? Untuk itu saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya sudah membuat RPP, media pembelajaran juga sudah disiapkan, LKPD juga alat evaluasinya. Kebetulan karena nanti kita ada pembelajaran di luar, karena ini sumber energi ya, tentang sumber energi itu pemakaian matahari gitu kan. Semoga besok cuacanya cerah, kita nanti menggunakan loop. Kelihatannya sekilas keren sekali. Jadi nanti yang saya tangkap Bu Santi RPP-nya sudah buat. Nanti kalau boleh saya bukan diperiksa ya, tapi saya lihat dulu sebentar nanti terkait dengan selain RPP dan sudah menyusun lembar kerja ya, KPD, evaluasinya sudah, dan ada yang menarik ini tadi saya terkait dengan kegiatan belajar di luar ruangan. Kalau boleh ada gambaran supaya saya besok ada sedikit gambaran tentang pembelajaran di luar ruangan yang dimaksud Bu Santi itu tentang apa atau bagaimana? Kita besok untuk membuktikan bahwa matahari itu sebagai sumber energi. Nah, kita siswa keluar, karena mereka juga senang ya sambil bermain sambil belajar. Ya daripada di kelas kan bosan gitu. Iya betul. Ya kita nanti menggunakan media yang mungkin tisu, kapas atau daun kering gitu kan, yang mudah terbakar. Anak-anak jadi tahu, oh iya ternyata matahari bisa menimbulkan panas gitu. Jadi anak-anak praktek langsung ya Bu.
pembelajarannya tidak sekedar teoritis ya. Ya saya hebat sekali. Salut ini saya. Namun tentunya dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti ada kendala ya Bu. Kalau boleh diceritakan kendala apa yang ditemui oleh Bu Santi, mungkin pada saat mempersiapkan perangkatnya atau dibayangkan nanti pas pada saat skenario pembelajarannya, silahkan Bu. Kendala sebenarnya sih jumlah siswa itu hanya sedikit ya, hanya 9 anak. Jadi kalau misalnya untuk pembentukan kelompok itu susah ya kan. Ya kadang kita bentuknya kelompok kecil gitu. Jadi siswanya malah sedikit ya Bu? Oh begitu. Bukan berarti siswa sedikit itu malah kita jadi belum tentu ya jumlah sedikit kita diangan-angankan dalam kegiatan belajar lebih mudah, ternyata tidak demikian ya. Ya tidak selalu, memang kadang secara pengawasan lebih mudah karena hanya sedikit yang diawasi. Berarti yang membuat sulit itu apa nih? Ya mereka bermacam-macam ya, dari kemampuannya ternyata beragam, ada yang lambat, ada juga yang cepat, jadi kita harus pinter-pinter ya menyelaraskan antara yang lambat dan yang cepat ya. Iya, jadi yang menjadi masalah utama dari siswa yang sedikit, terus yang menjadi kendala ya keberagaman kemampuan karakteristik siswa, profil muridnya ya, ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat, biar belajarnya juga beda-beda. Nah baik Bu, mungkin ada sudah dipikirkan juga terkait dengan kendala tadi, solusi. Saya yakin Bu Santi punya strategi lah untuk mengatasi kendala yang disampaikan. Karena keberagaman siswa karakteristiknya itu ya, ada yang lambat, ada yang cepat. Kita sesuaikan LKPD-nya. Untuk LKPD bagi mereka yang penangkapannya cepat, kita buat yang lebih hops gitu. Untuk mereka ya kita buat yang jangan terlalu susah. Jadi nanti dikelompokkan untuk siswa yang belajar lambat, LKPD yang disesuaikan itu ya. Untuk siswa yang cepat dikasih LKPD yang lebih menantang dengan soal-soal yang saya dengar siap high order thinking skill. Ini luar biasa sebenarnya. Baik Bu, terima kasih, ini bagus sekali tadi dari cerita terkait skenario pembelajarannya. Dan sekarang saya kepengen bertanya area pengembangan observasi nanti itu terkait dengan area pengembangan pada diri Bu Santi, mungkin itu apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Santi, itu kompetensi yang mana? Karena kita menghadapi siswa dan juga rekan sejawat ya. Utamanya kita pengembangan keprofesian. Bagaimana saya itu lebih menguasai ke materi pembelajaran sehingga bisa menyampaikan ke siswa, menyampaikan kemudian cara menarik dan tidak membosankan bagi mereka, dan mereka juga mudah memahami. Jadi akan tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan sesuai rencana. Tentunya nanti pembelajaran yang diharapkan yang menyenangkan ya, menyenangkan tapi tetap di situ kegiatan meskipun menyenangkan tapi tujuan-tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu mungkin ada lagi keterampilan secara penguasaan emosi. Emosinya namanya karena begini menghadapi siswa ya. Siswa itu kan kadang ada yang susah diomongi, ada yang manut gitu ya. Nanti bagaimana kita mengelola emosi kita supaya bisa lebih stabil lah ya, jangan mudah terbawa suasana murid ya yang mungkin beragam. Saya juga demikian ketika menghadapi murid yang maaf tidak sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang kita jadi gampang emosi ya. Baik Bu, jadi saya simpulkan ada dua area pengembangan yang dikembangkan oleh Bu Santi, yaitu terkait dengan kompetensi profesional, bagaimana dari pengelolaan kelas, pengelolaan penyajian pembelajarannya ya terkait dengan siswa, kemudian satu lagi terkait dengan pengelolaan keterampilan sosial emosional. Bu Santi kepengen bisa lebih memanage diri agar tidak mudah terbawa atau terpancing dengan kondisi kelas yang ini tidak seperti yang diharapkan. Nah, tentunya Bu Santi terkait dengan area kompetensi tadi yang dikembangkan punya strategi tertentu atau sudah punya
cerita. Ini karena lingkupnya masih di kelas dulu ya. Iya. Kalau kita menghadapi siswa gitu, kita kan punya rekan sejawat yang sama-sama juga mereka menghadapi siswa di kelasnya. Kita kan bisa bertukar pendapat, kita saling melihat bagaimana ya misalnya berbagi pengalaman kita di solusi atau sharing ya. Sharing. Terus terkait dengan keterampilan pengelolaan emosi ya, keterampilan mengelola emosi Bu Santi, bisa diceritakan strateginya bagaimana? Pengelolaan kelas ya maksudnya. Ya bisa. Ya misalnya kita dalam memberikan tugas sesuai kemampuan mereka, levelnya kita misalnya dalam latihan memberikan LKPD ya mungkin ada tingkat kesukaran, tingkat kesulitan, ada yang mudah, sedang, ada tingkat yang lebih sulit gitu. Sesuai kemampuan. Jadi nanti siswanya bisa kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, itu Bu Santi lebih bisa memanage ini ya, kalau masih. Baik, luar biasa sekali ini Bu Santi. Mungkin masih ada yang kekurangan-kekurangan, mungkin di bagian apa, siapa tahu saya bisa membantu. Apa sudah fix semua ini? Kalau kekurangan itu sih munculnya dari diri saya sendiri ya. Kurang profesional. Ya nanti kita menyemangati saja ya Bu, belajar. Itu saja. Ya, sudah cukup. Baik Ibu, ini saya sudah bisa menangkap tujuan pembelajaran tujuan observasi kita kali ini. Jadi besok area fokus yang akan saya observasi adalah seputar tadi kompetensi profesional dan bagaimana pengelolaan emosi dari Bu Santi. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan, dan nanti setelah ini masih ada pelajaran lagi. Ya, saya undur diri pamit. Sekali lagi Bismillah.
tidak iya tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, ini nanti kita akan membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya. Kita akan membuktikan matahari sebagai sumber energi panas. Nanti kita akan membuat kelompok, kita ke lapangan ya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini namanya apa ini? Iza, Aldinur kelompok 2, Arila sama Hasna sama Afri kelompok 3. Nanti keluar ke apa? Keluar ke ayo boleh keluar kelas dengan tertib ya, jangan ribut. Oke, sesuai kelompoknya. Sesuai kelompok. Itu apa-apa. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand, get on the floor, like it's your last chance, if you want more, then here I am, so strict, remember to fly, hands up, and touch the sky. Jalannya Laura. Cici maning. Ibu sana kuku saya. Beli lil, beli has, banyak tuh dewek. Aja gerak-gerak lil, kayak gue bae. Aduh digeni. Gila panas banget. Apa iyalah? Sekolah. Apa iyalah? Lu aja ngono di. Lah. Ya kok ada dengar ngono. Ya ya. Ya lah saya motor ini ngono. Neng suwe ya. Kita kayaknya udah suwe. Lu Aldi ngalia. Ngguni. Nasi habis. Gila. Oke, jadi hasil pengamatan dan praktek kalian tadi di lapangan, coba kalian diskusikan hasil apa yang tadi kalian amati. Gimana sih? Gimana campur? Ya, ini ya. Hasil diskusi kelompok 1 di sana. Oke, baca hasilnya. Yang keras. Ini Tatur, kamu ke tengah. Oke, yang lain perhatikan ya. Ini hasil diskusi kelompok 1, yang lain perhatikan. Yuk, yang kelas 1. Diskusi kelompok 1. Untuk mengumpulkan panas matahari, kertas tisu yang disinari dengan lux terbakar karena ada panas matahari. Betul. Sekarang kelompok 2. Apa? Kelompoknya Afri. Dibaca ke depan. Udah satu saja. Dibaca hasil diskusi. Hasil diskusi matahari adalah sumber energi panas. Kertas tisu yang disinari dengan lux terbakar karena ada sinar matahari. Oke, jadi kesimpulannya apa hasil praktek tadi di lapangan? Di halaman apa hasil? Hasilnya? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Terus? Bagaimana lagi? Disinari dengan lux terbakar karena ada sinar matahari. Iya. Jadi matahari sebagai sumber energi panas kalian sudah bisa membuktikan ya. Tadi dengan menggunakan lux yang mengumpulkan